Nama ayam pedas khas Lombok ini ayam rarang, fams. Ayam rarang adalah olahan masakan dengan bumbu pedas yang penuh minyak. Rasa ayam ini gurih sekaligus menggigit, fams. Dijamin bikin keringat keluar dari pori-pori deh. For your info nih, nama ayam ini berasal dari nama sebuah desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Cara pengolahannya, ayam harus dibakar terlebih dulu sampai kecoklatan. Baru deh dipotong dan dilumuri dengan bumbu matang dengan minyak pedas yang merah menyala. Biar makin komplit, menyantap ayam rarang biasanya dibarengi sama sayur ares. Itu loh, masakan khas suku Sasak yang menggunakan batang atau pelepah pohon pisang sebagai bahan utamanya. Eits, nggak semua batang pohon pisang bisa diolah jadi masakan ini. Cuma jenis pisang kepok atau pisang raja aja yang bisa diolah menjadi sayur. Masakan berkuah kuning ini merupakan makanan wajib masyarakat yang tinggal di Pulau Lombok saat menyelenggarakan sebuah hajatan atau acara adat. Konon warga yang tinggal di Pulau Seribu Masjid ini dulu pernah dilanda kekeringan berkepanjangan sampai tidak ada yang bisa dimakan. Karena banyaknya hewan ternak yang mati dan hanya tanaman pisang yang tumbuh, masyarakat Pulau Lombok memanfaatkan seluruh bagian dari pohon pisang termasuk batangnya. Untuk masak sayur, biasanya kita gunakan batang pisang di lapisan paling dalam, alias paling mudah, fams. Oh iya, batang pohon pisang raja dipilih karena berwarna putih bersih. Sementara batang pohon pisang jenis lainnya akan menghitam kalau terkena air, fams. Batang pohon pisang mempunyai kandungan serat tinggi dan punya banyak manfaat, fams. Kandungan di dalam ares ini katanya bisa mencegah batu ginjal. Selain itu juga dipercaya dapat melancarkan buang air kecil dan membersihkan saluran ginjal. Gedebok pisang juga dipercaya mengobati diabetes dan menyembuhkan anemia karena bisa meningkatkan hemoglobin dalam darah, fams. Tara, udah jadi nih sayur ares khas Pulau Lomboknya. Sekarang tinggal bikin ayam rarangnya, fams. Ayam dibakar dulu ya, potong-potong kemudian goreng deh. Lanjut, ulek semua bumbunya. Ada cabai, bawang, dan terasi. Sampai halus ya. Tumis hingga harum, dan masukkan potongan daging ayam. Oh iya, fams, makanan pedas nggak cuma terasa nikmat kan, tapi juga bisa membangkitkan mood. Karena faktanya, makanan pedas bisa membangkitkan hormon kebahagiaan yang ada di otak. Hormon ini bisa membuat kita lebih siap menghadapi depresi, kecemasan, kemarahan, dan stres. Cocok banget nih makan pedas buat yang lagi bad mood. Hihihi. Tapi fams, gimana ya kalau ibu yang sedang menyusui makan makanan pedas? Soalnya nih, ada mitos yang mengatakan kalau ibu yang menyusui nggak boleh makan yang pedas-pedas tuh. Katanya, ASI nanti juga bisa ikutan pedas. Pada dasarnya rasa ASI memang akan dipengaruhi oleh rasa makanan ibu, tetapi tidak terlalu besar efeknya karena rasa yang akan masuk ke ASI itu lebih tawar atau lebih hambar. Karena proses pembentukan ASI sendiri adalah dari zat gizi yang ada pada darah, bukan pada saluran pencernaan. Sehingga ketika ibu menyusui mengkonsumsi makanan yang pedas, itu hanya sebagian kecil zat itu yang masuk ke dalam ASI ibu. Nah, dengan demikian sesungguhnya tidak akan ada pengaruh untuk kesehatan pencernaan pada si bayi. Tuh, fams, udah jelas ya. Ternyata aman kok mengkonsumsi makanan pedas buat ibu yang sedang menyusui. Soalnya hanya berdampak kecil pada ASI, tidak mempengaruhi pencernaan bayi. Tapi ada juga bayi yang alergi terhadap zat kapsaisin yang terkandung di dalam cabai. Tandanya bisa dilihat dari bayi yang menangis setelah minum ASI, diare, menolak minum ASI, sampai ruam dan gatal. Jadi yang penting lihat reaksi bayinya aja ya, fams. Hentikan makanan pedasnya kalau memang bayinya alergi.